Shalom, selamat sore adik-adik. Saatnya kita mau beribadah online. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau beribadah, biar Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau pujikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Hanya di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai, haleluya, amin. Mari kita pujikan Yesus pokok. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah bersorak-sorai dan biarlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus
yang memimpin kami Tuhan, menguasai hati pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita mau baca di dalam Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian 11 ayatnya pertama sampai yang ke-9. Kita baca ya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, di sini dikisahkan tentang firman Tuhan menceritakan tentang dulu, zaman dulu, waktu masa Nabi Nuh, waktu manusia melakukan dosa dan Tuhan menurunkan air bah. Nah, di situ manusia akhirnya apa? Habis. Manusia yang melakukan kejahatan Tuhan musnahkan, tinggal Nuh dan anak dan menantunya. Kemudian Nabi Nuh ini beserta anak dan menantunya akhirnya bertambah banyak mereka. Bertambah banyak, dan mereka tinggal di tanah Sinear, di tanah Sinear. Nah, di situ mereka zaman dahulu itu pada waktu itu hanya memiliki satu bahasa, tidak seperti sekarang ada yang bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Korea, kayak gitu ya. Tidak, dulu hanya ada satu bahasa. Nah, mereka akhirnya apa? Mereka memiliki keinginan untuk membangun sebuah kota, dan di kota itu didirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Wah, tinggi banget ya. Nah, menara itu didirikan sebagai apa? Lambang bahwa mereka itu supaya mereka terkenal gitu loh. Nah, mereka sombong, mereka merasa mampu, mereka tidak melibatkan Tuhan. Nah, saat mereka mendiami kota Sinear, di situ mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka kembali berbuat seenaknya. Nah, akhirnya mereka membangun sebuah menara, mereka membuat namanya batu bata. Batu dari tanah liat dibuat menjadi batu bata, kemudian mereka bangun. Akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya sampailah hampir selesai menara itu. Nah, di saat hampir selesai, di situ orang-orang pada merasa bangga. Wah, kita sudah berhasil, sebentar lagi bakal selesai. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikatnya melihat, wah, mau selesai, dan Tuhan akhirnya apa? Melihat kesombongannya orang-orang itu, melihat kesombongannya mereka. Mereka sombong, mereka bangga, mereka bisa mendirikan sesuatu yang sampai ke langit. Nah, akhirnya Tuhan memporak-porandakan mereka melalui apa? Bahasa mereka
dibuat bermacam-macam. Nah, kira-kira kalian dalam satu rumah aja, ada yang hanya bisa bahasa Mandarin, hanya ada yang bisa bahasa Jawa, hanya ada yang bisa bahasa Madura. Pasti kacau kan? Apa sih dimaksud? Nah, begitu juga di sini saat pembangunan menara ini. Mereka kacau, akhirnya mereka, loh kamu bahasa apa? Loh aku nggak ngerti bahasamu, nggak ngerti bahasamu. Ada yang bisa, apa sih? Bahasa Jawa. Ada yang bilang bahasa what happened. Jadi bahasa Inggris, bahasa apa segala macam bahasa. Akhirnya menara itu apakah jadi? Tidak jadi, tidak berhasil. Karena Tuhan memporak-porandakan bahasa mereka. Nah, disitulah awal mula banyak bahasa di dunia ini. Nah, di sini apa yang bisa kita petik? Bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kepintaran kita, akal kita sendiri tanpa minta bantuan Tuhan, tanpa menyertakan Tuhan, maka semuanya itu akan gagal. Mungkin berhasil, tapi tidak membawa damai sejahtera. Makanya kalau kita misalnya berhasil dalam ujian, wah kita bangga, akhirnya apa? Sombong. Akhirnya suatu saat kita akan jatuh. Orang yang sombong suatu saat pasti akan jatuh karena tidak menyertakan Tuhan. Nah, kalau kita mungkin kita orang yang berprestasi, kita mungkin pintar dalam hal pendidikan atau mungkin pintar dalam hal talenta, tapi semuanya itu harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kita. Dari kecil kita harus menyertakan Tuhan. Dari kecil kita harus rendah hati, supaya apa yang kita capai, keberhasilan yang kita peroleh tidak mendatangkan kesombongan. Tuhan tetap menjaga hati kita. Mau ya adik-adik ya? Kak Septi juga belajar menyertakan Tuhan dalam segala sesuatu, supaya saat Kak Septi berhasil, kita semua berhasil. Itu semua bukan karena kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memberikan anugerah, itu semuanya akan kekal. Tetapi kalau kemampuan kita, wah pasti ada saatnya akan hancur. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti akan berhasil terus. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup ibadah ini. Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami boleh menyertakan Engkau dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan apapun yang sudah kami dapatkan Tuhan, apapun yang sudah kami peroleh saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, berkati mereka, berkati kesehatan mereka, apapun yang mereka lakukan buat berhasil Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau berkati juga orang tua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Dan kami percaya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jagai kesehatan mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, berikan mereka kepintaran lebih lagi Tuhan, berikan mereka kecerdasan lebih lagi Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Masa depan mereka indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.